Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang desain-desain yang telah dibuat oleh siswa kelas 12 MIPA 3. Oke, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan bagaimana kita harus membuat sebuah desain yang menarik sehingga orang lain itu akan merasa tertarik dengan karya kita meskipun karya itu belum ada. Kita lihat satu persatu seperti apa desain yang sudah terkumpul. Yang pertama ini ada desainnya Anissa Zahrani itu membuat sebuah kotak tisu untuk gambar perspektifnya, hampir menunjukkan bentuk 3 dimensi yang benar, tetapi pada bagian lubang ini mungkin ini agak salah ya, jadi harusnya miring ya. Kalau tegak seperti ini namanya kesalahan dalam gambar perspektif yang namanya juxtaposition, yaitu menggambarkan sesuatu dengan datar seperti itu. Berjejer datar ke atas itu juxtaposition. Nah, seharusnya ini lubangnya ini garisnya ini miring ya seperti ini. Kemudian kalau membuat sebuah kotak tisu yang merupakan kotak tisu yang menarik gitu, jika bisa digunakan sebagai sebuah benda seni harusnya mempunyai ornamen-ornamen yang menarik juga ya. Jadi seharusnya desain ini ditambahkan unsur yang menarik saja supaya lebih terlihat estetis, tidak hanya sekedar kotak biasa seperti itu. Oke, karya berikutnya adalah karyanya Farah. Dia membuat sebuah rak pensil, ada bentuk susun-susun di sini, sudah lengkap dengan ukurannya dan bentuk 3 dimensinya juga sudah cukup representatif, sama masukannya dengan karya yang sebelumnya. Seharusnya sebaiknya ya itu ada sesuatu yang menarik atau lain daripada yang lain supaya orang itu akan tertarik dengan karya tersebut, tidak hanya sekedar karya rak biasa tetapi menjadi sebuah karya seni yang berbeda dengan yang lain. Jadi mungkin masukan saya untuk kedua karya ini, silahkan tambahi sesuatu yang istimewa atau berbeda dari karya yang lain supaya menjadi lebih estetis. Untuk idenya sudah bagus. Karya yang berikutnya di sini ada karyanya Kansa. Kalau kita lihat di sini ada mungkin idenya adalah kap lampu dari kardus, ada tulisan keterangan kardus. Nah, kalau kita lihat dari idenya sudah bagus ya, mungkin akan menyusun sebuah kardus menjadi sebuah kap lampu. Mungkin bentuk 3 dimensinya saja lebih diperbaiki supaya orang itu bisa melihat itu 3 dimensi. Jadi kita bisa melihat secara global seperti apa besok hasil karyanya itu. Jadi buatlah bentuk 3 dimensi yang jelas dan menarik. Tapi untuk idenya sudah bagus seperti itu. Karya berikutnya adalah karyanya Raffi. Ini sama ya, kotak tisu dari stik es krim. Ide seperti ini mungkin sudah banyak ya. Jadi ketika kita membuat sebuah karya yang sudah banyak dipakai oleh orang lain, itu mungkin orang lain akan melihatnya itu sama saja. Jadi tidak ada unsur istimewanya. Untuk masukan kepada Raffi, sebaiknya kotak pensil atau kotak tisu ini, kotak tisu ya, ini karena di sini ada keterangan kotak tisu, silakan tambahkan sesuatu yang berbeda. Bisa stik es krimnya diwarnai atau diberi ornamen dari kertas atau dari kain, dari benang, seperti itu boleh. Jadi silakan dibuat berbeda dengan kotak tisu dari stik es krim yang lain. Berikutnya ini karya 3 dimensi dari Rosati. Ini kantung atau tas kecil mungkin ya yang dimaksud ya. Ini sama ya, keterangannya sudah cukup bagus ya. Ada cara pembuatan, ada alat dan bahan, ada desainnya. Mungkin desainnya saja yang tinggal dibuat yang lebih menarik lagi. Seperti itu, dan ditambahkan sesuatu yang lebih menarik juga. Berikutnya ini karyanya Rahma. Untuk desain karya Rahma ini sudah lebih bagus karena mungkin di situ ada pewarnaan ya, pewarnaan yang membuat orang itu akan tertarik, mungkin karyanya juga akan semenarik desainnya begitu. Jadi tidak hanya sekedar sket saja, tetapi desain membuat sebuah karya yang menarik itu sangat membantu kita agar orang lain juga tertarik melihat desain kita dan akhirnya juga akan tertarik dengan karya kita. Berikutnya di sini ada karyanya Salsabila.
Kalau di sini kantong juga yang dimaksud mungkin dari kain flanel begitu, karena di sini ada keterangan dari kain flanel ya. Boleh, bagus idenya. Silahkan nanti bentuk 3 dimensinya saja yang diperbaiki, mungkin ditambah dengan pewarnaan. Tapi di sini sudah ada tambahan-tambahan apa ya, ornamen-ornamen seperti ini ya, meskipun ornamennya bentuknya sederhana, tetapi jika bisa membuat lain daripada yang lain, pasti orang juga mungkin akan lebih tertarik seperti itu. Jadi ornamennya sudah cukup menambahi karya tersebut menjadi lebih berbeda dengan karya yang lain. Berikutnya kotak tisu dari stick es krim juga. Nah, di sini bagus ya, udah ada tambahan tali rajut begitu. Jadi menambahkan kesan berbeda dengan karya yang lain. Ini ada karyanya Sandi ya. Bentuk 3 dimensinya untuk gambar perspektifnya sebenarnya sudah benar, tetapi mungkin masih agak janggal di bagian sini ya. Ini harusnya agak miring sedikit supaya bentuk 3 dimensinya enak dilihat seperti itu. Jadi tidak terkesan janggal ketika orang melihat desain tersebut. Jika idenya sudah bagus, karyanya juga sudah bagus, tapi ketika desainnya mempresentasinya kurang bagus atau membuat desainnya kurang bagus, nanti juga akan mengurangi nilai pasar gitu. Berikutnya ini ada karya dari Sofia Bingkai. Dia sudah berusaha membuat dari beberapa posisi ya, dari depan, mungkin agak belakang, tampak belakang, samping. Meskipun ini bukan gambar potongan ya, ini adalah tetap gambar perspektif, cuma dia mempresentasikannya ini yang dari belakang, yang dari samping seperti itu. Ini tetap gambar perspektif. Sudah bagus ya mempresentasikannya dari beberapa sudut, tinggal menambahkan saja. Ini diberi hiasan. Nah, silahkan kata-kata ini mungkin harusnya digambarkan ya, jangan diberi keterangan saja. Hiasan apa, manik-manik atau warna seperti itu, harusnya digambarkan di sini. Warna-warni boleh supaya karya tersebut menjadi lebih menarik. Begitu. Berikutnya ini ada karyanya Vito. Karya Vito di sini sama tempat tisu dari stick es krim juga ya, sama dengan yang lain. Silahkan dibuat lebih istimewa lagi, tidak hanya seperti kotak yang dari susunan stick es krim saja. Untuk idenya mungkin sudah hampir sama dengan yang lain ya, jadi silahkan ditambahi unsur yang berbeda dengan karya-karya yang lain supaya menjadi lebih bagus lagi begitu. Dan jika membuat sebuah desain yang garis-garis lurus ya, ini untuk karya Sofia dan karyanya Vito, itu garis-garis lurus itu seharusnya pakai penggaris ya, jadi beda sekat sama desain ya. Sekat mungkin itu adalah gambaran awal secara kasar, tapi ketika kita sudah membuat sebuah desain, itu karena kita berusaha membuat presentasi supaya orang lain paham dengan ide kita. Itu jika itu adalah sebuah bidang yang datar dan lurus, silakan pakai penggaris seperti itu. Kalau bidangnya lunak atau bidangnya berserabut itu ya tidak menggunakan penggaris, tetapi jika itu adalah bidang yang keras dan harus lurus begitu, pakailah penggaris supaya orang lain tidak salah paham dengan desain kita tersebut begitu. Oke, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan untuk desain karya 3 dimensi khususnya yang dibuat oleh kelas 12 MIPA 3. Semoga bermanfaat dan memberikan pengetahuan tambahan terhadap desain-desain kita yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.